Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah pengantar akuntansi, di mana kita materi siklus terakhir kita belajar tentang jurnal penutup di perusahaan dagang. Kemarin sebelum UTS kita udah belajar jurnal penutup di perusahaan jasa, sekarang di perusahaan dagang. Oke, mungkin ada beberapa sedikit perbedaan ya. Kalau kemarin kita di perusahaan jasa itu kita belajar untuk jurnal penutup itu menutup akun laba atau rugi bersih, kemudian beban, pendapatan, sama pref. Kalau di perusahaan dagang ini, yang pertama akun yang akan ditutup itu adalah penjualan, pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kalau kemarin kan cuma pendapatan aja nih pada ikhtisar laba rugi, tapi sekarang ada tambahan akun baru yaitu penjualan. Penjualan debit, kemudian pendapatannya di debit, kemudian ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Nah, kemudian kalau kemarin kita hanya menutup akun beban saja, sekarang kalau di perusahaan dagang itu yang ditutup adalah akun beban, kemudian ada retur dan potongan penjualan, kemudian ada diskon penjualan, dan harga pokok penjualan itu juga ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi itu perbedaannya kalau di perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Sedangkan kalau di perusahaan jasa kemarin kan hanya ikhtisar laba rugi pada beban saja yang ditutup. Kalau di sini ada beban, retur dan potongan penjualan, kemudian diskon penjualan, dan harga pokok penjualan. Kemudian akun ketiga yang ditutup adalah laba atau rugi bersih. Nah, ini kita tutup ke akun modal pemilik. Jadi setelah teman-teman tadi membuat laporan keuangan laba rugi, nah itu hasilnya berapa, kita tutup di sini. Nama akunnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal pemilik. Kemudian kita sama untuk pref, kita juga tutup akunnya di sini. Modal pemiliknya di debit, kemudian prefnya di kredit. Jadi perbedaannya kalau di perusahaan jasa itu hanya akun pref, beban, pendapatan, dan laba rugi, tapi kalau di perusahaan dagang itu ada akun baru yaitu penjualan yang harus ditutup juga, kemudian ada retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, harga pokok penjualan itu juga harus ditutup. Jadi itu perbedaannya antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Jadi setelah kita membuat jurnal penutup, maka untuk siklus dari perusahaan dagang sendiri sudah selesai. Nanti kita tinggal latihan terus pada pertemuan online maupun offline untuk kasus-kasus perusahaan dagang. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat belajar, tetap bahagia, tetap tersenyum, selalu jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.